Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pauji dan di samping saya ada rekan saya yaitu Muhammad Ramadan Hakim. Baik. Kami adalah salah satu peserta kuliah kerja nyata Institut Madani Nusantara. Adapun program garapan selama kami kuliah kerja nyata yaitu tentang upaya penerapan metode tahsin dan tilawah di Ponpes Al Barokah Desa Citamiang. Adapun paparannya sebagai berikut. Baik, dari pembahasan upaya penerapan metode tahsin dan tilawah Al-Quran di Pondok Pesantren Al Barokah Desa Citamiang. Adapun paparan pembahasannya, yang pertama latar belakang, kemudian pembahasan terus hasil penelitian dan juga upaya-upaya. Pondok Pesantren Al Barokah terletak di Kampung Cigawir RT 06 RW 04 Desa Citamiang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi. Yang melatar belakangnya, yang pertama semangat santri untuk tetap belajar membaca Al-Quran, sehingga metode tahsin dan tilawah yaitu salah satu upaya untuk membantu proses belajar mengaji pada kelompok ataupun pada santri-santri di Pondok Pesantren Al Barokah tersebut. Adapun selanjutnya yaitu metode-metode dalam membaca Al-Quran. Ada metode tilawah, iqra, tajwid, dan tahsin. Fokus kita kepada metode tilawah dan tahsin. Namun pada metode tilawah adalah salah satu seni membaca Al-Quran atau disebut nagom fil Quran, yaitu memperindah atau memperbagus bacaan Al-Quran. Nah, dari keempat tersebut saling berkaitan, di mana metode tilawah dan tahsin akan berhasil, di mana seseorang harus menguasai dulu yaitu iqra dan juga tajwid. Jadi bukan hanya saja membaca Al-Quran menggunakan syair ataupun lagu, namun pada menggunakan syair dan lagu tersebut akan lebih pas ataupun sesuai juga dengan metode ataupun kaidah-kaidah tajwid. Kemudian ada prinsip-prinsip ilmu tilawah. Yang pertama membacanya dengan tahqiq, kemudian membaca dengan tadwir, yang ketiga membaca dengan tartil, dan yang terakhir membaca dengan had. Adapun faktor keberhasilan dalam metode tahsin dan tilawah, yang pertama yaitu guru, yang kedua yaitu fasilitas atau sarana prasarana dalam proses pembelajaran. Terus adapun peran murid, juga materi dan situasi saat proses pembelajaran dilakukan atau sedang dimulai. Nah, adapun yaitu proses pembelajaran ilmu tajwid. Yang pertama menjelaskan mengenai salah satu hukum, di mana si guru ataupun membimbing ataupun pelatih menjelaskan satu hukum tersebut. Terus kemudian memberikan contoh dari hukum bacaan tersebut, contohnya kita membasmi mati. Terus memberikan waktu santri untuk mencari contoh di Al-Quran yang sesuai dengan apa yang telah diberikan. Terus kemudian anak-anak membaca contoh yang sudah ditemukan di Al-Quran secara bergiliran. Kemudian memang ketika proses pembelajaran tersebut tidak dapat dipahami atau kurang dipahami, melakukan proses tanya jawab ataupun didiskusikan. Terakhir yaitu metode ilmu tahsin. Pertama yaitu metode ceramah, di mana metode ceramah penyampaian materi dengan komunikasi secara lisan dan langsung kepada santri atau pendengar. Yang kedua yaitu tanya jawab, di mana tanya jawab salah satu metode pembelajaran tahsin dengan dua pihak, antara pembicara dan pendengar aktif. Artinya komunikasi antara dua arah, antara pembicara dan pendengar ataupun ustadz ataupun santri. Yang ketiga yaitu metode diskusi, merupakan salah satu metode yang melibatkan santri berperan aktif selama proses pembelajaran agar mampu memecahkan masalah bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu metode demonstrasi ataupun metode menggunakan strategi pengembangan melalui pemberian pengalaman belajar.
Yang poin terakhir, upaya-upaya penerapan ilmu tahsin dan tilawah, di mana yaitu upayanya holakoh, di mana berkumpul dalam satu tempat antara santri ataupun guru. Dan yang terakhir yaitu menggunakan simai. Setelah berkumpul pada satu tempat antara guru dan juga murid, di sana guru melafalkan atau membacakan salah satu ayat, kemudian didengarkan, simak bacaan guru tersebut oleh santri, kemudian santri yaitu mengikuti ataupun mengucap ulang apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Inilah proses upaya penerapan metode tahsin dan ilmu tilawah di Pondok Pesantren Al Barokah selama kami kuliah kerja nyata kurang lebih dalam jangka waktu 40 hari. Dapat disimpulkan bahwa metode tahsin dan juga tilawah sangatlah efektif. Dapat dilihat dari antusias santri, dan juga walaupun dalam waktu yang singkat, santri mampu membaca Al-Quran lebih baik dan juga lebih baik. Yang pertama dari segi tajwidnya, yang mana santri dapat menyebutkan makharijul huruf dan juga sifatul hurufnya. Adapun dari segi tilawahnya, santri lebih menjadi bervariatif dalam membaca Al-Qur'annya. Mungkin sekian hasil paparan selama kuliah kerja nyata Institut Madani Nusantara 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.